dan meluncurkan program buat para santri ke depannya. Jadi mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa sedikit banyaknya berkontribusi untuk melakukan pengentasan ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya. Yang mudah-mudahan itu bisa membantu para pelaku usaha baru dan menimbulkan para pelaku usaha baru yang ada di pelosok-pelosok di area Indonesia. Nah, inilah bagian-bagian yang kami lakukan. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga kedinasan. Kemarin ini kami kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kota Bogor, gitu ya, supaya kita bisa memberikan akses permodalan juga buat para masyarakat pelaku usaha baru maupun petani yang ada di sekitar wilayah Kota Bogor yang saat ini sedang kami kembangkan. Nah, selain kami punya toko offline buat BNN, kami juga punya toko online, gitu maksudnya punya marketplace. Kami juga punya toko offline-nya kebetulan di Jalan Wijaya 1 nomor 11A. Di situ teman-teman ataupun masyarakat bisa melihat hasil-hasil produksi secara langsung. Jadi nggak cuma lihat secara online, tapi physical. Ada kami bangunkan juga toko offline untuk tokostopnarkoba.com. Salah satu yang ingin kita kembangkan adalah ini nanti di Jawa Tengah, gitu ya, menciptakan pelaku usaha baru dengan bisnis model adalah mereka kepemilikan. Nantinya mereka hanya memberikan setoran harian yang jumlahnya relatif kecil. Dalam waktu singkat mereka sudah memiliki ini. Jadi mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dari sisi pembiayaan yang kami lakukan. Terima kasih. Waktunya sudah habis, Pak Moderator. Kami kembalikan kembali ke moderator. Mohon maaf kalau ada kelebihan-kelebihan waktu. Oke. Oke, terima kasih Bang Robert Rompas atas penyampaiannya, juga para panelis yang sudah hadir. Jadi saya juga mengingatkan bagi para peserta, silahkan mengirim pertanyaannya di kolom Q&A dengan menuliskan nama dan asal. Pertanyaan terbaik mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik yang diumumkan di akhir acara. Jadi pastikan teman-teman mengikuti program ini hingga akhir acara karena masih banyak informasi dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Oke, sebelum kita memasuki pertanyaan dari para peserta, ini saya sudah beberapa menyimpan pertanyaan nih kepada para panelis. Mungkin saya mulai dari ke Pak Kus dulu nih tadi. Pak Kus, kalau tadi disampaikan kita punya unbank sekitar 46,6 juta UMKM dan 132 juta individu. Ini potensi yang cukup besar, ya, cukup besar. Sangat besar. Sangat besar. Nah, dan ini juga bagian kita untuk mendorong menggerakkan roda perekonomian karena UMKM adalah kunci dari keberhasilan perekonomian Indonesia. 2021 AFI mengarahkan fintech ke arah mana nih, Mas? Kalau 2021 dari secara aturan ya di OJK kan punya ketentuan agar fintech itu mengarahkan disbursementnya itu 25% itu keluar Jawa. Ya. Juga mendorong untuk semua platform yang punya produk multiguna untuk disburse 25% ke sektor produktif. Jadi memang sektor produktif dan luar Jawa itu memang arah
yang menjadi target kita di tahun-tahun ke depan. Ini dalam rangka Di inklusif. luar Jawa ya? Di luar Jawa. Ini dalam Karena mungkin rangka 60% itu fokusnya udah di dalam Jawa dan rangka Bali ya? inklusi keuangan. Jadi memang, nah challenge-nya kebetulan di luar Jawa itu problemnya adalah masalah infrastruktur. Ya. Kalau layanan fintech ini kan infrastruktur dasarnya harus ada satu internet. Jadi kalau nggak ada internet ya nggak usah ngomong fintech. Kasarnya kan layanannya itu susah. Fin aja gitu ya. Satu itu. Terus kedua harus ada sistem elektroniknya, apakah itu di website, kemudian di aplikasi harus ada. Ya. Kemudian tentu saja itu kedua. Nah, dua ini sangat penting ya. Yang ketiga adalah juga tadi termasuk gadget ya. Orang yang pakai gadget, smartphone itu akan lebih mudah akses ke layanan-layanan fintech. Nah, inilah memang yang kita dorong karena problemnya walaupun pemerintah sudah meresmikan kemarin Palapa Ring yang cyber optik di hampir 100% lah di kabupaten dan kota. Tapi problemnya itu baru titiknya ya Pak Alek ya. Nah, baru titiknya, tapi mancarkan dari titik itu ke konsumen, ke user itu perlu operator ya Pak. Nah ini yang memang challenge-nya, karena ya kalau kita ingin inklusif, syarat dari infrastruktur dasar itu harus ada, dan kita mudah-mudahan ini juga pemerintah kesempatan pandemik ini juga kita mengharapkan ada investasi yang lebih di infrastruktur terkait dengan telekomunikasi dan digital ini. Oke, terima kasih Pak. Saya mau di-brief lagi terkait, karena ini kita bicara konteks kita adalah solusi atau petaka. Preventif apa yang dilakukan oleh AFPI sebagai asosiasi tadi untuk membatasi orang supaya tidak beralih kepada fintech bodong ini tadi? Ya kuncinya memang edukasi, literasi. Problemnya kan gini, kita punya financial inclusion berdasarkan data dari SNKI tahun lalu itu 76%. Itu financial inclusion 76%. Problemnya ya literasi indeks kita itu baru 38%. Artinya apa? Artinya orang sudah terakses dengan layanan apakah itu tabungan atau pinjaman, tapi mereka nggak tahu itu produk itu sebenarnya digunakan untuk apa dan apa resiko dari penggunaan itu. Nah, impact-nya karena ada gap dari literasi itulah sebenarnya banyak masyarakat kita yang kemudian bisa terjebak dalam layanan-layanan fintech yang ilegal ataupun investasi ilegal, ditawarkan bunga tinggi, return tinggi, atau ditawarkan proses yang sangat simple, ya kan? Ya saking simpelnya cuma pokoknya KTP udah dikasih lah. Sempat menolak untuk minjam, kemudian tiba-tiba 2 hari udah masuk di rekening pinjam. Nah, ini kenapa? Itu karena isunya adalah literasi. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang ada manfaat dan ada resiko. Nah, kita mau menceritakan, kita dari asosiasi menggiatkan melakukan sosialisasi ke kampus-kampus ya. Ini di bulan-bulan November Desember ini kita juga setiap minggu 3 sampai 4 kali sosialisasi di kampus-kampus. Kampus Pak. Salah satunya kampus. Kampus ini ada 2 ya. Sebenarnya bukan hanya kampus ya. Kampus dan komunitas usaha. Ya, kampus dan komunitas usaha. Kampus tujuannya apa? Tujuannya selain mereka itu juga bisa sebagai user, apakah itu sebagai borrower maupun lender, mereka juga bisa agent of information. Mereka juga bisa mendiseminasi informasi ini kepada masyarakat. Ini satu. Terus juga tentu saja sosialisasi ke berbagai komunitas-komunitas usaha. Itu yang kita giatkan, dan rasanya sampai tahun 2021 ini nggak akan kendor, bahkan akan meningkat sosialisasi ini. Karena tadi tuh gapnya masih tinggi, ya kan? Kita ingin masyarakat itu semakin rasional karena terinformasi, jadi lebih rasional, lebih hati-hati. Gitu Mas Dewo. Jadi bisa memperbaiki pencapaian 2020 nih Pak ya. Bisa. Kalau kita kemarin tadi saya lihat kalau presentasi Bapak 2019 60 triliun ya. Iya. 2021 kira-kira ada estimasinya Pak? Mungkin 2021 gini.
Sebenarnya tahun 2020 kalau nggak ada pandemi, Ya. itu estimasi disbursement industri itu 86 triliun. 86. Tapi karena ada pandemik, terkoreksi. Tapi terkoreksinya juga adalah pertumbuhan sekitar 10%. Oke. Nah, tapi jadi target 2020 ini geser ke 2021. Oke. Jadi 2021 kami sangat optimis industri ini akan disbursement sekitar 86 triliun. Indikasi awalnya adalah September lalu pasca pandemik ya. Sebenarnya ini bukan pasca pandemik, ini masih pandemi. Jadi September lalu disbursement industri itu sudah hampir sama dengan kondisi sebelum pandemi. Pandemi itu Januari, Februari, Maret. Jadi bulan September sudah kita 6,8 triliun industri, udah hampir sama dengan Januari, Februari, Maret. Bulan Oktober itu best of the best, 8,9 triliun, Pak Alex. Jadi disbursement industri sudah 8,9 triliun di Oktober. Jadi ini kan bisa jadi gambaran gimana tahun depan proyeksinya. Dan kami yakin, apalagi ini mudah-mudahan vaksin segera terdistribusi ya udah hadir, udah kelihatan, udah mendarat dan bisa terdistribusi dengan baik kepada masyarakat. Kemudian juga pemerintah punya program pemulihan ekonomi nasional. Nah, program ini menurut kami juga dapat menjadi insentif ya, mendorong bagi UMKM untuk untuk survive, untuk recovery ya, dan untuk segera tumbuh lagi ke depan. Dan fintech kita sudah buktikan dengan data bahwa kita termasuk yang paling cepat untuk recovery, untuk balik dengan kondisi ini. Karena apa? Karena kita memang mengadopsi banyak teknologi digital ya, sehingga banyak proses-proses operasional itu yang kita pangkas dan menjadi lebih ringkas. Oke, terima kasih Pak Gus. Mungkin saya masuk ke Pak Alex dan juga mungkin Bang Robert Rompas. Terkait penyaluran kredit, apa case yang sering ditemukan atau dialami dan solusi apa yang bisa kita berikan kepada konsumen? Mungkin dari Pak Alex dulu. Saya mungkin bukan contoh yang bagus untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini, karena saya memang benar-benar ngasih pinjaman ke warung. Dan cycle kami itu benar-benar jadi warung tuh nggak pernah nyentuh duitnya. Uangnya dibayar ke atas, ke supplier rutin dia. Kalau berbentuknya SCF ya tadi ya. Betul. Sehingga mereka juga karena udah punya hubungan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kecil sekali mereka kemungkinan nggak bayar. Karena kalau mereka nggak bayar berarti kan ya bisnisnya juga berhenti gitu. Mau lari kemana kan? Dia punya warung di situ. Jadi memang kami juga not a good example, karena memang tapi memang kalau saya pakai pengalaman kami sebelum benar-benar fokus di sini, itu memang uang itu membuat pikiran kemana-mana. Jadi memang penggunaan teknologi itu memang seharusnya bisa mencoba membatasi keinginan nakal atau itulah temptation dengan ditanyain A, B, C, D, E. Makanya kan tadi kan yang dipermudah, yang Pak Agus cerita dipermudah itu cuma tanya nomor KTP itu kan nggak ada barrier to entry. Harusnya mereka tiap kali menjawab satu pertanyaan tambahan, mereka mikir, oh ini informasi pribadi gue makin dia tahu ya. Tanya satu lagi, apa iya bener gue bohongin gitu. Tanya satu lagi, wah ini kalau gue bohongin ini kacau nih gitu loh. Ya jadi harusnya memberikan dampak seperti itu. Nah bagus ya memang teknologi itu sekarang ini semakin maju. Walaupun sekarang ini yang boleh dibaca itu adalah informasi yang terkait dengan alat suara, terus fingerprint dan sebagainya. Tapi ke depan memang pada cycle kedua, ketiga, dan karena industri juga menyatukan informasi tadi, kemudian memberikan analisa terhadap ke semua peminjam as a whole, ya insya Allah akan semakin baik. Jadi memang the key about the tech dalam fintech, we just have to keep on trying things. Nah memang ya ini kalau agak nyerempet sedikit ya, ini sekarang ada peraturan baru yang mau lagi di draft. Mungkin orang mungkin regulator melihat kondisi yang ada setelah kok kelihatannya ada sebenarnya nakalnya yang bodong-bodong tadi yang nggak berizin, cuman kok kenapa semua jadi korban gitu. Jadi sebetulnya yang bodong itu kalau nagih udah seperti rentenir.
Sedangkan kita kalau nagih memang diatur ya, nagih hanya boleh siapa, yang boleh penagihnya juga harus bersertifikasi waktunya.